Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan hasil kajian mengenai peran strategis manajemen pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI dalam membangun budaya religius yang hidup, bermakna, dan berkelanjutan di salah satu sekolah dasar Islam terpadu atau SDIT di Kota Tangerang. Yang pertama, latar belakang, yaitu tantangan pendidikan Islam kontemporer. Kita hidup di era globalisasi dan digitalisasi yang membawa dua wajah sekaligus. Di satu sisi, kemajuan teknologi membuka peluang besar dalam pembelajaran. Namun di sisi lain, ia juga menghadirkan tantangan serius berupa sekularisasi nilai, distraksi digital, dan melemahnya internalisasi agama pada anak usia sekolah dasar. Sekolah Islam terpadu hadir sebagai jawaban atas kegelisahan tersebut. SDIT tidak sekedar menawarkan pengajaran agama, tetapi berupaya mengintegrasikan nilai Islam ke dalam seluruh aspek kehidupan sekolah. Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak semua SDIT berhasil membangun budaya religius yang substansial. Banyak praktek keagamaan yang berhenti pada rutinitas simbolik, belum sepenuhnya membentuk karakter dan kesadaran beragama peserta didik. Disinilah manajemen pembelajaran PAI menjadi kunci. Lalu yang berikutnya adalah tentang makna budaya religius di sekolah. Budaya religius bukan sekedar banyaknya kegiatan ibadah di sekolah. Ia adalah pola nilai, kebiasaan, dan cara berpikir yang menjadikan agama sebagai orientasi hidup warga sekolah. Budaya religius bisa kita lihat ya tercermin ketika pertama, anak terbiasa sholat, bukan karena takut guru, tapi karena kesadaran. Lalu yang kedua, adab, kejujuran, disiplinan, tumbuh sebagai kebiasaan. Lalu yang ketiga, nilai tauhid, menjiwai cara belajar, berinteraksi, dan mengambil keputusan. Maka dengan kata lain, budaya religius adalah agama yang hidup atau living religion, bukan sekedar materi pelajaran. Lalu yang ketiga, yang akan dibahas adalah peran manajemen pembelajaran PAI. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan budaya religius di SDIT sangat ditentukan oleh kualitas manajemen pembelajaran PAI yang mencakup 4 fungsi utama. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan PAI tidak cukup hanya menyusun RPP dan jadwal pelajaran. Yang lebih penting apa? Merumuskan nilai inti, yaitu tauhid, akhlak, adab, lalu menyelaraskan PAI dengan visi sekolah dan kurikulum merdeka, lalu merancang pembiasaan keagamaan yang realistis dan konsisten. Sekolah yang berhasil adalah sekolah yang sejak awal menjadikan agama sebagai ruh sistem pendidikan, bukan pelengkap kurikulum. Lalu yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Manajemen yang baik menempatkan guru PAI sebagai role model spiritual, bukan sekedar pengajar, guru. Lalu kepala sekolah sebagai pemimpin religius transformatif. Lalu yang berikutnya adalah orang tua. Orang tua sebagai mitra pembudayaan nilai. Ketika semua unsur sekolah bergerak dalam satu visi, budaya religius tidak perlu dipaksakan, maka ia akan tumbuh secara alami. Lalu yang ketiga adalah actuating, yaitu pelaksanaan. Budaya religius dibangun melalui praktik nyata seperti sholat berjamaah, misalnya tahsin, tahfiz Al-Quran, lalu pembiasaan adab sehari-hari, integrasi nilai Islam dalam mata pelajaran umum. Yang penting bukan banyaknya kegiatan, tapi konsistensi, keteladanan, dan penghayatan. Lalu yang keempat adalah controlling, yaitu pengawasan dan evaluasi. Sekolah yang matang tidak hanya mengevaluasi nilai kognitif, tetapi juga bagaimana siswa itu ada perubahan sikap dan adab. Bagaimana siswa itu dilihat dari kedisiplinannya, kepekaan sosial, ketahanan emosional siswa. Evaluasi budaya religius harus bersifat reflektif, bukan menghukum. Lalu yang kita bahas selanjutnya adalah manfaat nyata bagi sekolah dan peserta didik. Manajemen PAI yang baik terbukti memberikan dampak nyata antara lain
Yang pertama, meningkatnya disiplin dan etos belajar siswa. Lalu yang kedua, berkurangnya perilaku negatif, contohnya seperti bullying. Lalu yang ketiga, tumbuhnya ketahanan mental dan emosional anak. Dan yang keempat, terbangunnya karakter religius yang moderat dan inklusif. Sekolah tidak hanya melahirkan siswa yang cerdas, tapi juga berakhlak dan berbudaya dan berdaya tahan menghadapi tantangan zaman. Lalu yang berikutnya adalah tantangan yang dihadapi SDIT. Maka penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan serius. Yang pertama, keterbatasan kompetensi guru PAI dalam pedagogi modern. Lalu yang kedua, kesulitan integrasi kurikulum merdeka dengan nilai Islam. Lalu yang ketiga, pengaruh negatif media digital. Dan yang keempat, keterbatasan sarana dan pelatihan berkelanjutan. Maka, jika tidak dikelola dengan baik, tantangan ini dapat menjadikan PAI tertinggal dan kehilangan relevansi. Selanjutnya, strategi solutif dan rekomendasi dari tantangan-tantangan yang tadi. Jadi, untuk menjawab tantangan tersebut, ada beberapa strategi yang mungkin bisa direkomendasikan. Antara lain, yang pertama, pelatihan berkelanjutan guru PAI berbasis pedagogi dan spiritualitas. Lalu yang kedua, pengembangan blended learning PAI yang bermakna. Yang ketiga, kolaborasi erat antara sekolah dan orang tua. Yang keempat, pemanfaatan teknologi digital secara selektif dan terarah. Dan yang kelima, penguatan evaluasi berbasis karakter, bukan hanya akademik. Lalu sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa budaya religius tidak lahir dari banyaknya simbol keagamaan, melainkan dari manajemen pembelajaran PAI yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. SDIT yang unggul adalah SDIT yang mampu melahirkan generasi beriman kuat, berakhlak mulia, cerdas, dan siap menjadi khalifah di tengah masyarakat global. Semoga diseminasi ini menjadi inspirasi bagi para pendidik, pimpinan sekolah, dan pemangku kebijakan untuk terus memperkuat manajemen PAI demi masa depan dan demi pendidikan Islam Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.